lapar tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, inilah bulan Ramadan, sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambutnya, dan harus dengan sukacita. Sampai Nabi beritahu nanti ada suara yang manggil, ya, wa yunadi munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang masih menginginkan kebaikan, maka sambutlah bulan suci Ramadan ini. Wahai orang yang masih menginginkan keburukan, maka berhentilah, ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Afdal kutubus samawiyah, seutama-utama kitab suci, yaitu Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dan juga di dalam bulan Ramadan terdapat Lailah Wahidah, satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada seorang beramal selama 84 tahun. Itu masih kalah dengan kebaikan-kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian. Nah, inilah keutamaan bulan Ramadan, hadirin sekalian. Di dalamnya dikabulkan doa-doa, diturunkan rahmat, ya, rahmat Allah turun, dan juga Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ya, lillahi utaqa minan nar, membebaskan, ya, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Kalau enggak hari pertama, hari kedua, ya setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, dan malaikat memohon ampunan bagi orang yang berpuasa. Ini tentunya bertentangan dengan hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah, yang mengatakan bahwa 10 pertama Ramadan awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Ya, 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan, dan 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Ya, kalau tidak mendapatkan 10 hari pertama, tidak dapat rahmat kalau begitu. Nah, ini tidak benar. Setiap hari Allah SWT yunzil rahmah, menurunkan apa? Rahmatnya. Wa kullu yawm fi Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, jadi diampuni dosanya orang yang berpuasa itu, hadirin sekalian. Bukan menunggu 10 yang kedua. Ya, wa fi kulli lailah, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan list nama-nama. Ya, nama-nama orang-orang yang berhak untuk dibebaskan dari api neraka. Fi kulli lailah, setiap malam. Makanya disuruh ijtihad, disuruh sungguh-sungguh ini bulan Ramadan ini, hadirin sekalian. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahr Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Langit mempunyai pintu-pintu. Ya, begitu juga surga memiliki pintu-pintu. Bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit, dan juga dalam riwayat yang lain futihat abwabul jannah. Dibuka juga pintu-pintu apa? Surga. Dan Allah menghiasi setiap hari surganya. Ya, luar biasa ini. Ihtiraman lis-shaimi, untuk menghormati orang yang berpuasa dan memberikan motivasi orang yang berpuasa, karena pada bulan Ramadan begitu banyak orang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu apa? Jahannam, karena sedikit orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wasul silatis syayatin, dan juga dibelenggu setan-setan jahat.
sehingga mudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan hadirin sekalian. Maka sungguh rugi orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dia sia-siakan waktunya, ya, bahkan dia sedikit beramal saleh sehingga keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Ya, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, rahiba anf, celakalah orang itu. Syakya hadar rajul, celakalah orang itu. Adraka Ramadan, thumma salakh, kemudian dia keluar Ramadan, falam yughfar lah, tidak diampuni dosanya. Rugi orang itu. Ya, rugi benar orang itu, hadirin sekalian. Ya, padahal ini bulan dinanti oleh umat Islam. Dulu para salafus saleh 6 ashur, muddah 6 ashur. Ya, selama 6 bulan mereka berdoa. Ya Allah, doa apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Rabb, ballighna syahr Ramadan. Sampaikan kepada kami bulan Ramadan lagi. Berikan kesempatan kami untuk Ramadan lagi, agar kami memiliki pahala-pahala yang banyak lagi. Ya, inilah dulu para salafus saleh, hadirin sekalian, cinta pada bulan Ramadan ini. Dan apa namanya itu, di sini ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta taraw al-hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma 'alaikum faqduru lah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan, kemudian dia bersabda, jangan kamu puasa Ramadan sampai kamu melihat hilal. Melihat apa? Hilal. Wala tuftiru hatta taraw. Begitu juga jangan lebaran. Ya, jangan berbuka kecuali melihat hilal juga. Fa in hummi 'alaikum faqdurulah. Kalau mendung tentukan bilangannya. Dalam hadis yang lain, fa in ghubbiya aw hummi 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Kalau mendung maka tentukan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dari sini jelas untuk menentukan bulan Ramadan ada 2 cara. Cara yang pertama melihat hilal. Ya, cara yang kedua dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ada cara yang ketiga diikuti oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin sekarang ini dengan melalui hisab. Tapi hisab sebetulnya untuk membantu melihat posisi hilal, bukan untuk menentukan sebetulnya. Dan itu pendapat Imamul Arba'ah, pendapat mazhab yang 4 dengan melihat hilal, hadirin sekalian. Dan juga pendapat ulama di pusat fiqh dunia sampai sekarang ini, ru'yah melihat, bukan dengan wujudu hilal. Ya. Apa kata Nabi? La tasumu hatta taraw hilal, taraw ru'yah. Dalam hadis yang lain, sumu li ru'yati, puasalah dengan melihat apa? Hilal, bukan sumu li wujudi, dengan wujudnya, dengan adanya hilal. Jadi kalau di akhir bulan Sya'ban orang-orang melihat, hadirin sekalian, tim ru'yah melihat hilal. Ya. Ketika matahari tenggelam, itu akan muncul hilal kecil sekali. Ya, jika 4 derajat terlihat agak lumayan besar 4 derajat itu. Ya, dan waktunya agak lama, sekitar 14 menit. Kalau 3 derajat lebih kecil lagi, tapi masih bisa terlihat. Waktunya masih panjang, 8 menit begitu. Kalau sudah 2 derajat ini yang agak kecil, ya, waktunya sekitar 4, turun sampai 1 derajat. Nah, di bawah 2 derajat ini sangat mustahil, kecuali mungkin alat yang canggih, ya, itu bisa terlihat hilal. Apalagi 1 derajat kecil sekali. Karena walaupun muncul, dia akan terkena sisa daripada sinar matahari yang masih menguning. Walaupun matahari sudah tenggelam. Ya, walaupun matahari sudah masih ada sisa itu, sehingga susah untuk terlihat. Ya, tapi tetap wujudul hilal itu ada. Nah, kata hadis, apabila
kamu tidak bisa melihat hilal walaupun hilal itu ada, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Nabi mengatakan sumu liru'yati, puasalah kamu setelah melihat apa? Hilal. Hilal nggak terlihat, tapi hilal itu ada, mawjud, tapi di bawah 2 derajat. Berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, jadi tetap kita tidak puasa. Walaupun menurut perhitungan hilal itu apa? Ada, cuma 1 derajat tidak bisa terlihat. Hadirin sekalian. Karena yang digunakan untuk menentukan puasa bukan yang lainnya, hanya apa? Puasa itu apa? Sumu liru'yati. Ya, ada sabdanya sumu liru'yati. Melihat apa? Hilal. Nah, tapi membantu hisab apabila orang tidak tahu di mana posisi hilal, ya dengan ilmu apa hisab. Ya. Tapi hendaklah dalam menentukan Ramadan dengan melihat hilal hadirin sekalian. Ada juga yang menjamak melihat hilal plus dengan juga hisab. Ya. Di Yordania pernah terjadi ketika mereka menghitung dengan ilmu hisab, hilal itu nggak terlihat. Mereka tidak puasa. Nggak taunya muncul hilal. Muncul apa? Hilal. Akhirnya mereka kemudian besoknya Ramadan. Ya, nggak tahu salahnya siapa ini, yang salah ahlu hisabnya atau ru'yatul hilal. Hadirin sekalian. Nah, itu kalau kita kembali kepada Nabi dan sabda-sabdanya serta pendapat ulama mazhab, ya, yang cenderung pada penetapan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Kemudian hadirin sekalian, bilangan Ramadan itu 29 atau 30 hari. Ya, 29 atau 30 hari. Sebagaimana kata Nabi, wa hakadha ya'ni 29 yaqulu marra 30 wa marra 29. Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Dan disunnahkan untuk sahur. Untuk apa? Sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tapi sahur itu sunnah. Sahur itu hukumnya apa? Sunnah, tapi barakah. Ya, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab. Akatus sahur. Perbedaan antara puasa kami dengan ahli kitab itu makan apa? Sahur. Ya, dan di dalam riwayat ditegaskan bahwa sahurnya Nabi itu kalau membaca Quran itu 60 ayat. Ini sekitar 20 menit mungkin ya. Dengan apa? Waktu apa? Subuh. Itu sebentar saja, ya pendek saja, dekat dengan waktu subuh. Dalam hadis yang sahih juga Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr wa yuakhiruna as-sahur. Manusia itu selalu dalam kebaikan selama dia mempercepat buka puasa dan apa? Mengakhirkan sahur. Ya. Dan juga Nabi mengatakan idza azana Bilal bilail, kalau Bilal itu azan di waktu malam, wa kulu washrab, tetap kamu makan minum. Tapi kalau yuazzin Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan, jangan apa? Minum. Ini menunjukkan bahwa akhir sahur waktu fajar tiba. Ya, azan subuh hadirin sekalian, sudah enggak boleh makan lagi. Dan itu diperkuat oleh ayat apa? Uhillal lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Terlihat itu tanda fajar, tanda masuknya fajar waktu subuh. Itu benang putih dan benang apa? Putih dengan benang hitam. Para sahabat tidak tahu itu maksudnya benang hitam dan benang apa? Putih itu. Para sahabat membawa benang ya hitam sama benang apa? Putih. Ditaruh di bantal. Ya, ternyata tetap tidak tahu batas-batas apa? Waktu fajar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak muncul-muncul tandanya. Saya taruh di mana?
bawa bantal. Diceritakan di sini hadirin sekalian, ya dari hadis yang ke-660 itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksud itu adalah hitamnya malam dan putihnya masuk waktu siang, maksudnya begitu. Artinya waktu fajar sudah tidak boleh makan dan minum. Ada riwayat dibawakan oleh para ulama, apabila seseorang sudah membawa gelasnya berisi air, subuh datang azan, boleh dia minum. Itu menunjukkan hanya minum saja begitu. Ya. Tapi juga banyak para ulama mentakwil hadis ini. Maksudnya mungkin tukang azannya keliru atau masih ragu-ragu sehingga dia boleh minum. Tapi kalau sudah jelas azan tidak boleh minum. Dan ini pendapat yang kuat. Para ulama ahli fikih berpegang pada pendapat ini. Artinya kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum. Ya. Tadi itu diperkuat dengan ayat dan juga hadis Nabi hadirin sekalian. Kalaupun boleh itu sekali-sekali saja. Mungkin tukang azannya yang mungkin keburuan azan, ya diartikan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada istilah sebelum subuh itu kalau di sini imsak. Ya. Imsak ini belum menunjukkan masuknya waktu fajar. Kalau imsak boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum, tetapi juga peringatan bahwa kalau sudah imsak itu dekat dengan waktu subuh. Ya, boleh juga untuk waktu imsak berhubungan suami istri. Boleh enggak? Boleh. Walaupun 10 menit misalnya. Lumayan 2 piring lah. Lumayan 2 piring. Ya. Tapi kalau sudah waktu subuh tidak boleh. Nah, dianjurkan waktu sahur banyak berzikir kepada Allah dan juga banyak beristighfar. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak istighfar. Mereka itu banyak beristighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan juga dengan sahur itu niat puasa. Ya, karena beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah niatnya. Kalau puasa wajib itu niatnya waktu malam. Ya sahur itu kita niat puasa. Hadirin sekalian. Ya, beda hadirin sekalian. Kata Nabi, "Man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Orang yang tidak meniatkan niatnya untuk puasa sebelum fajar di waktu malam tidak sah puasanya. Dan tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, dia pagi hari misalnya, waktu duha, dari masjid, belum makan, belum minum, dia ngomong sama istrinya, nggak ada makanan, khalas, dia puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau subuh duduk lama di masjid sampai isyraq, kemudian salat 2 rakaat, pulang menemui istrinya misalnya Aisyah. Ya Aisyah, fi ta'am, indak ta'am, kamu punya makanan? Ma fi ya Rasul, ma fi ta'am. Idzan ana sha'im. Kalau begitu saya puasa. Ya. Dan ini diperhatikan oleh para sahabat kalimat ini. Kata Imam Bukhari ada 6 sahabat yang mempraktekkan ucapan Nabi ini kepada istrinya. Ketika pagi tidak ada makanan, tidak ada yukulan, sunnah ini. Idzan ana sha'im. Ya, wahai istriku, apa ada makanan? Nasi goreng atau apa gitu, tahu tempe, nasi uduk, mafi ta'am. Idzan ana sha'im. Begitu. Ini istri yang paling bahagia kalau punya suami seperti ini. Enggak ada yukulan, ngomong apa? Idzan ana sha'im. Kalau begitu aku puasa. Hari kedua begitu juga. Ana sha'im. Hari ketiga hawa suami. Ana udah 2 hari puasa. Ya puasa terus ya. Malas masak lagi. Nah itulah hadirin sekalian, Nabi kalau puasa sunnah seperti itu. Tapi puasa wajib tidak boleh. Harus sebelum fajar. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan niat. Ya, niat dalam hati. Tidak ada lafaz-lafaz sebagaimana banyak orang sekarang mengatakan nawaitu soma
nawaitu sauma ghadin ya an adai fardhi syahr dan seterusnya lillahi ta'ala. Ya, Nabi tidak mengatakan itu. Ya, tidak ada lafaz-lafaz itu secara syar'i. Ya, yang penting kita niat dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi ditandai dengan sahur itu orang itu niat. Tapi kalau sudah azan subuh sudah berhenti. Ada di pesantren mungkin habis sholat malam ya datang waktu azan. Ya, ini pimpinan pesantren disuruh berhenti dulu sebentar, jangan azan dulu, kita belum sahur. Boleh nggak seperti itu? Nah, boleh, sudah waktu masuk apa? Azan. Diatur sama dia waktu azan ini. Kita belum sahur, jangan azan dulu. Ya. Nanti kalau kita sudah makan, baru kamu apa? Azan. Nanti tidak boleh, sudah masuk waktu apa? Fajar. Hadirin sekalian, tidak boleh berhenti. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami di sini. Dan puasa Ramadan termasuk ibadah besar. Nabi mengatakan la mislalah, tidak ada bandingannya itu puasa. Ya, makanya jangan sampai kita ini mokel atau makan minum di siang hari. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah waktu Ramadan itu cobaan, di mana mungkin ada yang bekerja puasa di siang harinya, kemudian malamnya tarawih, apalagi i'tikaf, ya mungkin matanya capek, lelah begitu, pucat, ya. Tapi insya Allah kalau diniatkan ikhlas, ya cinta kepada Allah, syukur kepada Allah, semangat itu imun itu, ikhlas itu, iman ini imun. Hadirin sekalian, luar biasa. Ya, seperti seseorang pertama belajar renang, ya seperti kita katakan itu awalnya susah untuk menjangkau 5 meter aja susah, berat, tenaganya terkuras habis, mungkin dia minum air banyak juga, tapi lambat laun kalau dia sudah pandai dia bisa menikmati. Ya, begitu juga ibadah, walaupun kelihatannya letih tapi dia menikmati itu. Ya, menikmati itu, apalagi janji Allah kepada orang berpuasa banyak sekali. Ya, janji Allah kepada orang berpuasa banyak sekali. Ya, diampuni dosanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka puasa. Hadirin sekalian, as-saim farhatan. Begitu juga orang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama di dunia, dia bisa buka lagi. Ya, kemudian kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan surga, pahala, bahkan bisa melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan ini pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Yang enggak berpuasa tidak bisa masuki pintu ini. Ar-Rayyan luar biasa, sampai namanya aja khusus. Ya, surga itu memiliki berapa pintu? 8 abwab, 8 pintu. Ada babul salah, ada babul sadaqah, ada babul jihad, ada babul hajj wal umrah, ya, ada bab Ar-Rayyan. Ya, memang puasa ini istimewa, hadirin sekalian. Ya. Nah, bulan Ramadan bukanlah bulan malas-malasan. Ya. Tapi bulan ijtihad. Bulan apa? Ijtihad. Bulan yang kita harus bersungguh-sungguh. Ya, orang yang berpuasa itu pahalanya terus mengalir. Argo pahala itu terus berjalan begitu. Walaupun tidur, dia dapat pahala. Makanya tidurnya orang berpuasa itu apa? Berpahala. Tapi bukan kita ngambil dari hadis riwayat yang lama itu yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu apa? Ibadah. Bukan ini kita berdalil. Tapi tetap argonya berjalan, hadirin sekalian. Karena dia puasa. Ya, ngantuk tidur dapat pahala. Karena dia puasa, sampai seperti itu. Ya. Kalau puasa sunnah itu argo pahala berjalan ketika apa? Dia mulai puasa, misalnya nggak ada yukulan, nggak ada makanan minuman. Ya, jam 9 belum makan minum dia. Ya, khalas saya puasa. Idzan ana shaim. Maka argo pahalanya berjalan mulai jam berapa?
jam 9 seperti itu ya. Nah inilah yang harus kita pahami hadirin sekalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian apa? Bertakwa. Ya, jadi untuk menggapai takwa. Kenapa? Ya, kita harus bertakwa karena surga dibangun oleh Allah dan penghuninya orang yang apa? Bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya. Supaya kita bertakwa disuruh puasa. Dan puasa ini sudah ada di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana cerita Nabi Musa disuruh puasa 30 hari. Ya, ketika diajak bicara sama Allah di Bukit Tur Sina, puasa 30 hari. Ya, ketika mau hari yang terakhir dia malu, baunya kok sudah mulai tidak enak mulutnya. Maka dia makan daun-daun itu yang wangi di gunung. Itu terus sama Allah, kenapa kamu mokel ya Musa? Saya malu ya Allah, bau saya ini, bau mulut saya tidak enak. Untuk engkau ajak bicara. Saya malu. Ya Musa, bukankah bau mulutnya orang berpuasa lebih aku cintai, lebih wangi daripada apa? Minyak wangi misk. Misk. Minyak wangi apa? Misk apa? Apa? Kasturi. Ya, bahasa Arabnya misk. Ya, atyab indallahi min rihil misk. Bukan kasturi. Kasturi bahasa kita mungkin. Bahasa Arabnya apa? Misk, ya, minyak wangi miski. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam disuruh tambah lagi 10 hari lagi. Ya, jadi ada puasa dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Maryam disuruh puasa. Bahkan puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga enggak boleh ngomong sama apa? Manusia. Artinya ini puasa luar biasa, hadirin sekalian. Ya. Nah, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada malam namanya malam apa? Lailatul Qadar nanti di akhir Ramadan, sehingga orang yang memahami agama ini dengan baik dia akan betul-betul mencarinya. Walaupun lelah mencarinya, bila perlu enggak tidur. Bila perlu apa? Enggak tidur. Karena ini kesempatan ini. Ya, jangan sampai lewat begitu saja. Bila perlu enggak tidur, walaupun lelah, ngantuk, enggak apa-apa, ke masjid, ya i'tikaf. Kalau enggak bisa i'tikaf semuanya 10 hari, ya walaupun 4 jam, 5 jam atau sampai subuh. Ya, karena waktu Lailatul Qadar itu dari mulai ba'dal maghrib sampai apa? Matla'il fajr. Sampai terbitnya apa? Waktu fajar. Nah, inilah kebahagiaan yang luar biasa. Di saat Lailatul Qadar itu seorang hamba dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin sekalian, larangan keras bagi orang yang enggak punya uzur untuk mokel makan minum di siang hari. Termasuk dosa besar yang tidak bisa diganti oleh hari kapanpun. Ya, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kitab ini di akhir ada seorang dari sahabat Nabi tiba-tiba datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Aku hancur ya Rasul." Dalam riwayat yang lain, ihtaraktu, aku terbakar dengan dosa ini ya Rasul. Dan Rasul mengiyai bahwasanya makan minum secara sengaja itu termasuk kehancuran, dosa besar. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Lima ahlakta." Apa yang buat kamu itu hancur? Waqa'tu fi imra'ati fi nahar Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Kalau begitu ta'tiq raqabah, bebaskan budak. Ya Rasulullah, ma fi fulus, ana miskin, tidak bisa bebaskan budak. Kemudian kalau begitu syahraini mutatabi'in, ya puasalah 2 bulan berturut-turut. Waduh Rasulullah, enggak mampu Rasul.
2 bulan berturut-turut tidak mudah hadirin sekalian. Harus berturut-turut. Kalau misalnya sudah sampai 58 hari, mokel mulai awal lagi. Mulai apa? Awal lagi. Harus syahraini mutatabi'ain. Ya, tidak mudah, makanya dia tidak mampu. Ada santri namanya syahraini mutatabi'ain. Dinamakan begitu, 2 bulan berturut-turut. Nggak tahu apa sebabnya ayahnya menamakan seperti itu. Mungkin punya sejarah. 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Ya. Kalau nggak mampu, ya sudah. It'am sittina miskina ta'aman. Memberikan 60 orang miskin makanan. Nggak mampu ya Rasulullah. Ana miskin fakir. Bingung Rasulullah. Ya apa orang ini? Diapakan ya? Akhirnya ada seorang Ansar tiba-tiba bawa 1 karung kurma. Ya Rasulullah, ini saya berikan ke Anda. Maka Rasul memanggil orang tadi itu. Mana tadi yang menggauli istrinya tadi di siang hari Ramadan? Saya ya Rasulullah. Nih, pulang sudah, kasih ke kampungmu. Ya, sedekahlah dengan ini. Ya Rasulullah, di Madinah ini enggak ada yang paling miskin kecuali aku dan istriku. Di kampungku bahkan Madinah ini tidak ada yang paling fakir kecuali diriku. Ya sudah, pulang sudah, kasihkan ke keluargamu. Rasulullah tertawa. Rasulullah apa? Tertawa. Jadi ini orang datang ke Rasulullah dalam keadaan sedih, pulang gembira. Justru apa? Gembira padahal bawa dosa. Pulang dalam keadaan apa? Gembira, dapat tamar. Hadirin sekalian, dapat apa? Tamar. Ya tapi jangan kita tiru. Enggak apa-apa, enggak ada masalah ngomong sama istrinya. Maaf, muskilah, Anda bisa bayar 60 orang miskin makanan, bukan masalah 60 bungkus. Ini dosa. Hadirin sekalian, dosa. Kita harus bertobat ini, tidak boleh. Maka tahanlah ini agar ibadah kita ini sempurna. Ya. Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masalah sahur sudah nah ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum sengaja di siang hari Ramadan dan jima. Dan apa? Jima sebagaimana yang tadi kita ceritakan. Jima yaitu iltiqai khitanaini fa wajib al-ghusl. Bertemunya 2 yang dikhitan maka wajib mandi, ya, itu dalam hukum orang yang berhubungan suami istri. Tapi kalau puasa Ramadan berhubungan suami istri dan bertemu 2 yang dikhitan, kemaluan maksudnya di sini, maka pertama dia dosa, kedua dia membayar kafarah dan mengganti, ya, membayar apa? Kafarahnya tadi itu. Tapi kalau dia tidak sampai berhubungan suami istri, maksudnya tidak bertemu yang dikhitan itu atau berhubungan dengan cara yang lain, tapi tetap ejakulasi atau keluar, dia tidak membayar kafarah. Ya, dia cukup mengganti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Paham ya? Yang belum zuat bingung. Tapi lebih fokus biasanya. Nah, itulah hadirin sekalian tentang hubungan suami istri, ya. Kemudian makan dan minum, jelas makan dan minum, kecuali kalau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja itu dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makanan sama Allah. Misalnya jam 9 bulan Ramadan ini buka kulkas, lu zen ada teh botol misalnya 2 botol, minum dulu. Kemudian minum lagi yang 2. Ada yang negur, "Syuf, ente puasa Ramadan." Kaget, ya Allah. Alhamdulillah. Tak apa-apa itu, hadirin sekalian. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama juga beda pendapat begitu. Bagaimana kalau lihat orang yang makan di siang hari, tetap disuruh negur karena itu suatu kemungkaran.
Ada juga yang mengatakan jangan tegur, dia lagi dikasih rezeki sama Allah. Kalau kamu tegur, kamu motong rezekinya dia. Sampai seperti itu. Artinya kalau lupa nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ingat tidak boleh. Ya, dia harus mengganti puasa nanti, hadirin sekalian. Kemudian haid dan nifas. Ya, atau memasukkan jarum digunakan untuk sebagai pengganti makanan, obat misalnya. Ya, untuk infus dan sebagainya itu termasuk membatalkan puasa, rokok juga. Ya, kecuali vaksin. Ini para ulama dunia tidak membatalkan puasa. Vaksin-vaksin yang sekarang ini tidak membatalkan puasa, atau untuk obat untuk mengobati tidak membatalkan puasa. Ya. Ada juga yang termasuk menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan pahala puasa. Ya, tapi tidak membatalkan puasa. Seperti ucapan dusta. Ya, kemudian berbuat hal-hal yang haram. Ya, ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qala az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum mampu meninggalkan qala az-zur, ucapan dusta, dan perbuatan yang haram yang lainnya, tidak akan dilihat oleh Allah laparnya dan hausnya. Ya, faruba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, dusta-dusta itu termasuk di antaranya hati-hati medsos, asal ngirim aja padahal ho itu. Padahal ho. Hati-hati, lebih baik enggak usah medsosan dulu sudah. Ya, banyak asal kirim saja itu. Padahal itu ho akhirnya dikirim oleh semua orang banyak. Dusta dia. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan pencuri-pencuri puasa yang lainnya, hadirin sekalian, seperti tontonan TV yang tidak Islami, ya, maka disuruh banyak membaca Quran itu. Ramadan bulan Quran. Ya, bulan membaca Quran. Sudah baca Quran aja yang sebanyak-banyaknya. Ada target hatam kalau bisa. Kalau target hatam satu kali ya satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Kalau dibagi-bagi satu juz itu sekitar 10 halaman. Kalau waktu-waktu sholat ya 2 halaman. Ya, waktu-waktu sholat 2 halaman. Setiap sholat, waktu sholat 2 halaman. Atau sebelum sholat atau setelah sholat. Tapi kalau malam ingin dirapel ya tidak apa-apa. Tapi kemudian nanti aja minggu depan saya rapel, tidak nutup. Kalau sudah bilang minggu depan sudah tidak mampu menghatamkan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, memberikan kepada kita wawasan tentang puasa Ramadan agar semangat ya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Katanya Jabir bin Abdullah, jangan sampai kamu itu keadaanmu sama di bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Ini orang yang rugi. Tidak boleh sama. Semangatnya harus bajah, senang, ya, dan banyak beribadah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.